Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, yang soleh dan solehah, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT, masih terus diberi nikmat kesehatan. Pada kesempatan ini Ustadz akan melanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, ilmu pengetahuan alam. Oke, yang kita bahas mengenai pertemuan ini yaitu mengenai kalor ya. Yang pertama adalah cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kalor itu sama dengan panas nak ya. Kalor berpindah dari benda yang dimiliki suhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah sehingga tercapai keseimbangan suhu ya. Dengan demikian, perpindahan kalor terjadi pada benda-benda yang memiliki suhu berbeda agar suhunya menjadi sama. Contohnya ujung sendok yang kita panaskan ya. Ujungnya itu awalnya panas, nanti lama kelamaan panasnya itu akan merambat sampai ke ujungnya juga nah ya. Jadi semua sendok itu akan terasa panas. Nah, itu nak ya. Cara perpindahan kalor dari satu benda ke benda lain tidak sama, tidak selalu sama ya. Ada 3 cara perpindahan kalor. Yang pertama adalah konduksi, konveksi, dan radiasi. Ada 3 caranya perpindahan panas. Anak Ustadz bisa buka bukunya halaman 33 ya. Yang pertama adalah konduksi. Ya, konduksi itu merupakan perpindahan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Contohnya, tangan memegang cangkir berisi teh panas, ya. Apakah di situ zat perantaranya cairnya itu berpindah? Tidak, tapi kita bisa merasakan panasnya. Terus knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama, ya. Terus yang selanjutnya adalah tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak, ya. Nah, itu pancinya terasa panas awalnya dari bawah terus merambat ke atas, ya. Sama juga yang knalpot tadi. Awalnya yang dekat dengan mesin, nanti lama-lama kelamaan sampai ke ujung panasnya ya. Itu adalah perpindahan secara konduksi ya, perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Terus yang selanjutnya adalah konveksi. Nah, ini kalau konveksi adalah perpindahan kalor melalui perantara di mana zat perantaranya ikut berpindah. Kalau yang tadi tidak nak ya, zat perantaranya tidak berpindah. Kalau ini ikut berpindah dia nak. Contohnya adalah air yang dipanaskan di dalam panci. Ya, ketika memasak air akan terlihat seperti diaduk. Hal ini dikarenakan partikel-partikel air yang ada di bagian bawah menjadi panas dan berpindah ke permukaan. Partikel air yang berpindah ini juga diikuti oleh perpindahan kalor. Jadi airnya yang pertama panasnya di bawah, lama kelamaan dia akan ke atas ya, lama ke atas. Nanti setelah itu baru dia merata kemana-mana. Nah itu kan zat perantaranya itu ikut ya. Nah zat perantaranya ikut berpindah. Nah di dalam air itulah ada panasnya nak. Terus contoh yang kedua adalah peristiwa angin laut dan angin darat ya. Ini kalau bagi nelayan ini sangat dimanfaatkan sekali nak ya kalau dulu ya, karena perahu dulu itu bergantung kepada angin karena dia menggunakan perahu layar nak ya. Nah, di sini anak Ustadz perlu ketahui angin laut dan angin darat itu berbeda ya. Perbedaan di mana? Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah angin laut ya. Angin laut adalah angin yang berpindah dari laut ke darat dan terjadi pada siang hari. Ya, terjadi pada siang hari. Siang hari matahari membuat daratan lebih panas. Akibatnya suhu di daratan lebih tinggi dan membuat partikel udara memuai. Ya, karena di daratan panas akhirnya angin itu berhembus dari laut ke daratan nanti baru ke atas ya. Partikel udara yang memuai menyebabkan tekanan darah di darat lebih rendah sehingga angin dari laut yang memiliki tekanan lebih tinggi akan mengalir ke darat ya. Nah, itu adalah peristiwa angin laut ya, angin yang mengarah dari laut menuju ke daratan ya, karena suhu di daratan lebih tinggi nak, lebih panas nak, makanya dia mengalir ke arah darat. Terus yang selanjutnya adalah angin darat. Angin darat itu kebalikan dari angin laut ya. Yang mana angin darat ini angin yang berpindah dari darat ke laut dan berpindah pada saat malam hari.
Nah, makanya orang nelayan itu biasanya kalau ingin berlayar menangkap ikan, dia perginya itu malam nak ya, memanfaatkan angin darat. Jadi tidak perlu mendayung lama-lama karena sudah ada angin darat, angin yang menghembus dari daratan menuju laut. Saat malam hari udara daratan lebih dingin daripada laut ya. Jadi kalau malam itu jangan berharap di laut lebih dingin nak ya. Itu sebenarnya di laut itu lebih panas ya dibandingkan di darat. Suhu udara di laut menjadi lebih tinggi dan partikel udaranya memuai. Karena panas dia memuai, nah suhu yang ada di laut itu memuai ke atas ya. Partikel udara di laut akan bergerak ke atas dan digantikan partikel udara dari darat ya. Antara angin laut dan angin darat itu saling berlawanan. Karena Ustaz ingat aja terjadinya. Kalau angin laut itu terjadinya pada siang, kalau angin darat terjadinya pada malam. Oke, yang selanjutnya adalah sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela karena adanya perpindahan partikel udara panas ya. Nah, di sini kan udaranya ikut berpindah dia anak ya. Nah, makanya disebut dengan perpindahan secara konveksi. Sirkulasi udara ya. Oke, terus perpindahan kalor yang ketiga yaitu radiasi. Ya. Radiasi ini nak merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Ya, contohnya tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api, seperti saat dekat dengan api unggun. Ya, panas matahari yang terasa sampai ke permukaan bumi. Ya, kita kan tidak menyentuhnya, tapi terasa sampai di sini karena perpindahan panasnya itu melalui sistem radiasi. Menghangatkan telur ayam atau bebek di bawah cahaya lampu. Nah, itu mengandalkan sistem panas perpindahan kalor radiasi. Anak Ustadz gini, biar lebih jelasnya Ustadz gabungkan contohnya adalah di sini panci yang ada gagangnya, ya. Panci yang ada gagangnya, setelah itu kita masukkan kita panaskan ke atas kompor, ya. Nah, tapi di sini apinya tidak sampai menyentuh panci tersebut, ya. Nah, antara panas yang ada kompor dengan panci itu adalah radiasi, walaupun tidak menyentuh tapi sampai panasnya ke panci. Terus nanti air yang di dalam panci itu mendidih. Nah, itu disebut dengan konveksi. Terus radiasinya di mana? Yaitu di ganggang pancinya, nak. Ya. Yang dekat dengan panci sama pegangannya, nah, itu akan terasa panas. Itu disebut dengan konduksi ya. Itu perpindahan panas. Terus yang selanjutnya adalah laporan pengamatan cara-cara perpindahan kalor. Di sini ada contohnya, nak ya. Laporan pengamatan perpindahan kalor secara konduksi. Ibu Eko menggunakan air panas dan dari termos ya. Ibu Eko menuangkan air panas dari termos ke dalam gelas. Kemudian Eko memasukkan sendok logam ke dalam gelas tersebut. Setelah 5 menit Eko memegang ujung sendok logam. Sendok logam terasa panas. Jelas ya, karena ada perpindahan panas. Percobaan ini membuktikan bahwa kalor dapat berpindah secara konduksi. Ya, dari ujung yang panasnya tadi sampai yang kita pegang, nah itu terjadi perpindahan kalor. Nah, ini contoh laporannya ya. Laporannya nama percobaan adalah perpindahan kalor secara konduksi. Tujuannya adalah untuk mengetahui perpindahan kalor secara konduksi. Alat dan bahannya ada gelas kaca, sendok logam, jam tangan atau stopwatch, terus ada air panas. Langkah percobaannya: menuangkan air panas ke dalam gelas kaca, memasukkan sendok logam ke dalam gelas berisi air panas, menunggu selama 5 menit, menunggu ujung sendok logam selama lebih kurang 3 menit, mengamati perubahan yang terjadi dan mencatatnya. Hasil percobaannya adalah sendok logam yang dicelupkan di air hangat terasa panas. Panas dari air hangat berpindah ke sendok. Dalam percobaan ini, sendok berperan sebagai zat perantara. Energi kalor berpindah dari air hangat ke sendok, sementara sendok tidak berpindah ya. Kesimpulannya, kalor dapat berpindah dari air panas ke sendok logam secara konduksi. Perpindahan kalor tersebut tidak disertai perpindahan zat perantaranya. Itu adalah salah satu contoh kalau seandainya anak Ustadz melakukan percobaan pengamatan
perpindahan panas secara konduksi ya. Laporan pengamatan perpindahan kalor secara konveksi ya. Ini secara konveksi. Ibu Eko menuangkan air panas ke dalam gelas kaca. Kemudian Eko memasukkan es batu berwarna yang sudah dipanaskan sebelumnya ya. Yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dari percobaan lama kelamaan es batu di dalam gelas yang berisi air panas akan mencair. Es batu dapat mencair karena mendapatkan energi kalor atau panas dari air panas di dalam gelas. Ya, percobaan itu membuktikan bahwa kalor dapat berpindah secara konveksi. Ya, ini nama percobaannya. Oke, kita lihat sekarang keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan tabel perbandingan dan keuntungan dan kerugian adanya perpindahan panas serta antisipasi berikutnya. Yang pertama, perpindahan kalor ya, konduksi. Contohnya adalah memasak air menggunakan panci aluminium. Ya, memasak air menggunakan panci aluminium. Di sini ada keuntungan atau dan kerugiannya. Keuntungannya apa? Air lebih cepat mendidih ya kalau menggunakan panci aluminium dibandingkan dari panci besi ya. Kerugian, logam aluminium lebih cepat panas sehingga berbahaya jika disentuh langsung. Ya. Nah, makanya harus hati-hati. Terus antisipasinya yaitu memegang ganggang yang telah dilapisi oleh bahan isolasi yang tidak bisa dilalui oleh panas seperti embonit ya atau kayu bisa juga ya. Menggunakan sarung tangan atau kain untuk memindahkan panci dari kompor. Nah, itu adalah antisipasinya. Di sini ada keuntungan dan kerugiannya kalau seandainya memasak air menggunakan panci aluminium. Terus yang kedua adalah perpindahan kalor secara konveksi. Contohnya adanya aliran air saat air mendidih, ya. Keuntungannya apa? Air lebih cepat panas karena aliran air yang panas berasal dari dasar wadah menyebar ke seluruh bagian wadah. Ada kerugiannya, ya. Kerugiannya apa? Letupan uap air mendidih berbahaya jika terkena tubuh, ya. Terus antisipasinya gimana? Yaitu menggunakan tutup panci saat memasak air. Terus tubuh tidak terlalu dekat dengan air saat memindahkan panci. Nah, itu adalah perpindahan kalor secara konveksi, keuntungan, kerugian, dan antisipasinya. Terus perpindahan kalor yang terakhir adalah dengan sistem radiasi. Contohnya adalah pancaran sinar matahari yang mengenai tubuh. Keuntungannya apa? Tubuh terasa hangat saat terkena sinar matahari. Ya. Terus kerugiannya apa? Jika kondisi matahari sedang terik, kita akan merasakan kepanasan. Antisipasinya gimana? Yaitu dengan cara menggunakan payung atau topi untuk melindungi tubuh dari terkena sinar matahari secara langsung. Oke nak ya, mungkin itu penjelasan kita untuk materi IPA hari ini. Lebih dan kurang, Ustaz mohon maaf. Ustaz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.